malam-malam jam 12.00 Pak Pukuri bercerita tentang alam, tentang kehidupan, tentang apa saja di sekeliling kita. Kali ini Pak Pukuri akan bercerita tentang tuyul zaman now. Tuyul zaman now tidak seperti tuyul zaman dulu. Sebab perubahan zaman atau perubahan waktu, tuyul zaman now sekarang lebih canggih, lebih pintar dari yang dulu, mengikuti zaman atau mengikuti masa. Zaman dulu, tuyul atau sejenisnya, mereka takut pada orang yang sholat atau yang menjalani sholat atau yang melaksanakan sholat. Hari ini atau di zaman now ini, tuyul tidak takut dengan orang yang sholat atau orang yang mengerjakan sholat atau orang yang sedang beribadah. Mereka tahu yang dimakan dan yang dipakai. Dulu memang orang bersih, saya katakan bersih itu luar dan dalam. Tapi sekarang orang tidak memperhatikan kebersihan hati. Yang kemarin saya bercerita tentang selamatnya hati di Kolbi Salim. Saat sekarang tuyul mengikuti zaman. Jadi biarpun orang tersebut sholat, tapi yang dimakan haram, tetap tidak diterima sholatnya. Dan tuyul tahu itu. Jadi ingat, biar dia muslim kelihatan taat beribadah di masjid, di musola atau berjamaah, ingat yang dimakan tetap haram, tidak diterima, dan tuyul enjoy saja. Jadi intinya zaman berubah, tuyul juga berubah. Sekarang saya cerita asal usul tuyul. Apa tuyul itu dan dari mana dia berasal? Tuyul itu tingginya segini. Nah, itu asalnya adalah bayi yang mati dibuang, atau orang Jawa mengatakan bayi kluron. Itu termasuk sukmo ngalemboro. Jadi tuyul itu mengikuti manusia atau hidup bersama manusia. Kelak dia berharap akan bisa kembali ke sana, atau minimalnya tuyul itu akan ada jalan untuk menuju ke Tuhannya. Jadi ingat, kita jangan tergelincir atau terpeleset oleh bujukan atau rayuan-rayuan dari tuyul-tuyul. Memang tuyul dulu dan tuyul sekarang berbeda, amat berbeda. Kalau tuyul dulu, kalau bekerja atau mencari uang, dia berjalan sendiri. Saat sekarang atau saat ini, tuyul itu dihantar. Jadi dia tidak berjalan, maksudnya berjalan mencari sasaran dan lain-lain sebagainya. Sekarang tidak, diantar oleh majikannya yang punya atau yang merawatnya. Nanti setelah dapat atau setelah diambil lagi. Itu tuyul zaman now. Terus ciri-ciri sekarang. Ciri-ciri orang yang memelihara tuyul. Ini agak rumit dan agak susah. Tapi semuanya bisa dikerjakan atau bisa dilihat. Diwuwung atau di apa istilahnya, ya wuwung lah bahasa Jawa, bahasa Indonesia nggak paham. Itu kalau dilihat dengan mata batin atau mata hati, itu kelihatan merah. Dan itu bisa diambil. Caranya begini, tapi maaf, jangan ditirukan karena kalau tidak ada ilmu, menirukan percuma. Kita mengambil miniatur rumah atau orang yang melihat tuyul itu. Nah, itu
depan kita lalu dijaring. Nah, gini caranya. Jaring sakti, lalu dia diangkat ke atas. Tuyul akan sangat berterima kasih pada kita karena dia disempurnakan atau sempurna. Orang yang memelihara tuyul biasanya ada perjanjian sampai 7 kali, ada yang 3 kali, ada yang 5 kali. Nah, saat dia diambil orang, tuyulnya diambil orang, disempurnakan, akan mengambil lagi atau beli lagi tuyul lagi. Tapi kalau sudah 7 kali atau 5 kali atau 3 kali, dia sudah tidak bisa mengambil tuyul lagi dan dia mati. Matinya merana, tersiksa, dan entah bagaimana. Itu sekilas informasi tentang tuyul zaman now. Jadi jangan coba-coba memelihara tuyul, karena tuyul zaman now berbeda, sangat berbeda dengan tuyul zaman dahulu. Ingat hati kita, hati kita, hati kita. Itulah makanya kenapa orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya itu tetap sholat, tetap haji, tetap umroh. Terus kok memelihara tuyul? Nah, itulah makanya yang dimakan itu haram, yang dipakai itu haram, yang untuk menyekolahkan anak juga haram. Jadi tuyul enjoy saja, kita tetap mengikuti majikan kita. Seperti itu. Jadi ingat teman-teman, jangan wah orang alim, wah Pak Haji, wah Bu Nyai. Nah, yang dimakan ternyata haram. Allah tidak akan menerima barang haram, apalagi barang curian. Barang curian yang disebabkan dari olah atau bukal gawe tuyul. Itulah cerita saya sedikit saja tentang tuyul dan dunia tuyul. Di lain kesempatan mungkin ada yang tanya, akan saya jawab sebisa saya. Dan itulah cerita dari saya, Pak Pupuri, malam-malam. Wassalam.